warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang maha segalanya, yang memberikan begitu banyak kenikmatan pada kita semua, terutama nikmat sehat, nikmat ukhuwah, nikmat di mana kita masih merasakan kehidupan sampai hari ini. Semoga Allah jadikan kita orang yang istiqomah di jalannya hingga husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan pada uswah dan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, keluarga, dan orang-orang istiqomah di jalannya. Sahabat, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita berhijrah. Kita akan kaji satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, kemudian mereka berhijrah di jalan Allah, maka merekalah yang mengharapkan rahmat Allah. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sahabat, ayat ini merupakan ayat hijrah yang menguatkan kita agar kita bersungguh-sungguh ketika kita akan berhijrah. Dan orang-orang yang mampu berhijrah adalah orang yang mampu membersihkan hatinya, menguatkan dirinya, dan benar-benar menguatkan azamnya di jalan Allah untuk menjadi hambanya yang takwa. Sahabat, berhijrah di dalamnya ada pengorbanan, baik pengorbanan harta, jiwa, dan raga. Pengorbanan yang diniatkan karena Allah dan meluruskan niat hanya untuk Allah, niatan kholisah. Ketika kita bicara hijrah, konten ini sangat amat luas. Di dalamnya kita bicara iman. Iman yang awalnya merupakan konsep dasar dari hijrah. Ketika orang memiliki iman dan ia ingin berhijrah, maka pondasinya dan kekuatannya adalah kekuatan niat. Ketika sudah melakukan niat yang kuat, maka di dalamnya kita wajib menguatkan kesungguhan, kuatun azimah, menguatkan azam, menguatkan support diri agar kita menjadi hamba-hambanya yang istiqomah dan takwa dalam hijrah kita. Sahabat, tentunya susunan konsep hijrah dari niat yang tulus, dari iman yang benar, dan diakhiri dengan kesungguhan berjihad di jalan Allah dengan arti bersungguh-sungguh, menguatkan diri, merubah diri, merapikan diri, dan menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin adalah sebuah proses yang amat sangat panjang dan perlu kesabaran serta keikhlasan. Sahabat, iman merupakan landasan setiap perbuatan seseorang. Iman merupakan konsep dasar hijrahnya seseorang. Karena sesungguhnya tanpa iman
seseorang tidak akan mampu berhijrah secara maksimal. Sahabat, ketika kita bicara hijrah, maka banyak hadis yang membahas soal hijrah. Dan salah satunya bagaimana Rasul menggambarkan ada orang berhijrah niatnya karena dunia, bukan karena Allah. Dan ini kita diingatkan bahwa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka pahala hijrahnya akan didapatkan. Namun, barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ingin diraihnya, maka ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dihijrahkannya. Ini maknanya betapa pentingnya makna hijrah. Betapa pentingnya kita memahami apa arti hijrah yang sesungguhnya. Mengapa? Karena hijrah yang sesungguhnya adalah kehidupan seorang muslim yang menginginkan sebuah perubahan dalam kehidupannya menjadi perubahan yang lebih baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memahami makna hijrah yang sesungguhnya, maka hadis ini dikuatkan dengan hadis niat. Niatkan dalam hati, kuatkan dalam diri agar kita tidak salah langkah. Ketika salah melangkah, niatnya berbeda, niatnya bukan karena Allah semata, maka hasilnya akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Sahabat, dalam surat An-Nisa di ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas. Dan mereka mendapatkan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya, sebelum ia sampai ke tempat yang dituju, sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Ayat ini menggambarkan bahwa kategori targhib. Apa? Maknanya memberikan kabar gembira kepada seorang hamba dan memberikan motivasi kepada seorang hamba untuk berhijrah. Ketika sudah berniat untuk berhijrah, maka bersegera. Bila kita tunda, maka yang akan menjadi beban adalah akan merubah konsep niat itu. Yang tadinya semangat bisa jadi berubah arah. Sahabat, tidak mudah menjadi orang yang istiqomah dalam hijrahnya. Namun insya Allah kita mampu. Bila kita memflashback kehidupan kita di masa lalu, memflashback diri kita di masa-masa lalu, mungkin 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, siapa diri ini? Dan ini harus dikuatkan bahwa ketika hari ini Allah berikan kesempatan untuk berhijrah, Allah berikan kesempatan untuk mendapatkan hidayah, maka jaga hidayah itu, jaga hijrah itu. Tetaplah bersama orang-orang yang taat kepada Allah. Bersabarlah di dalamnya. Karena sesungguhnya dalam proses hijrah banyak tantangan, banyak ujian, banyak proses kebanggaan di dalamnya ketika kita mampu melewatinya. Sahabat, tentunya kita pahami ketika seorang hamba ingin menjadikan dirinya lebih baik dari hari kemarin, tantangannya tidak kecil. Kerikil tajam pun akan hadir dalam hidup kita. Batu-batu depan mata kita akan harus kita lewati. Dan ketika kita mampu melewatinya, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Sahabat, yang harus dipahami dalam hal ini adalah ada beberapa hal dalam konten hijrah yang harus kita pegang. Yang pertama, iman. Ketika kita memang menguatkan diri, ingin merapat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka iman tanamkan dalam hati dan jangan pernah goyah. Al-imanu yazid wa yanqus. Ketika iman turun naik, maka bangkitlah, bersegeralah
merubah diri, memaksakan diri untuk menjadi hambanya yang lebih dan lebih dan lebih baik lagi. Dan kalau kita ikuti yang namanya hawa nafsu, lebih condong kepada keburukan dibanding kebaikan. Sahabat, ketika bicara iman, maka iman yang kokoh seperti akar yang menghujam ke dalam tanah. Pohonnya tinggi menjulang, yang namanya buahnya banyak, dan pohonnya rindang mampu menaungi segalanya. Itulah iman. Bagaimana kita mampu meraihnya dengan iman yang kokoh? Maka jaga dia baik-baik dengan terus zikrullah, dengan terus merapat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat, poin yang harus dipahami dalam hijrah ini adalah adanya kesungguhan untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik. Ketika kita sudah memiliki iman, ada kesungguhan, berarti kita wajib mampu melewati ujian-ujian yang kita hadapi. Ketika itu terbentuk dalam diri ini, maka kita menjadi hambanya yang berhasil. Ujian merupakan cinta Allah kepada hambanya, ingin menjadikan kita lebih kuat, lebih siap menghadapi kehidupan, dan sadarilah kita berada dalam universitas kehidupan, yang mana di dalamnya kita dididik, disekolahkan oleh Allah dengan cintanya, diajarkan arti hidup yang sesungguhnya. Dan ilmu ini tidak akan mampu didapat dari konten kehidupan kuliah. Sahabat, poin yang ketiga adalah berjihad. Apa berjihad? Jihad artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan di jalan Allah, bersungguh-sungguh menghancurkan kemalasan dalam diri untuk meraih kebaikan di jalan Allah, bersungguh-sungguh membersihkan hati yang kotor, pikiran yang kotor ketika kita berniat di jalan Allah. Sahabat, poin-poin inilah yang akhirnya merupakan keutamaan dalam diri kita, yang akan Allah turunkan dalam bentuk rahmatnya Allah, dalam bentuk ridhonya Allah, yang akan Allah turunkan dalam surga naim. Masya Allah, surga naim, surga yang mana di dalamnya balasan yang besar, yang layak diberikan oleh orang-orang yang takwa, dan mereka orang-orang yang mampu berhijrah dalam kebaikan di jalan Allah. Sahabat, perlu dipahami bahwa orang yang berhijrah pastinya dia akan mendapatkan rahmat Allah. Dia akan mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah begitu luas. Dan baru satu rahmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini. 99 rahmatnya Allah ada di janahnya Allah. Maka bersegeralah meraih rahmat Allah di dunia juga di akhirat. Sahabat, mengapa kita harus mengejar rahmatnya Allah? Karena sesungguhnya rahmat Allah merupakan nikmat yang luar biasa indah dalam kasih sayang yang Allah berikan untuk kita hidup, bekal hidup kita di muka bumi ini, dan untuk menguatkan diri mencari serpihan pahala untuk kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhijrah adalah kita akan mendapatkan balasan dari keimanan yang sesungguhnya. Berhijrahlah engkau di jalan Allah secara kafah, secara menyeluruh. Masuklah engkau dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Bukan Islam KTP, bukan sekedar Islam ber-KTP yang hanya mengaku karena Islam keturunan, tapi Islam memahami apa makna Islam, apa makna Allah. Kita mengenal Allah, yang ma'rifah kepada Allah, mengenal Allah kita yang sesungguhnya, Allah yang menjadikan diri ini, Allah yang telah memilih kita sebagai hambanya yang hidup di muka bumi ini. Mengenal Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Inilah ma'rifah. Ketika bicara penguat iman di dalamnya, maka kita pun harus mengenal Rasulullah. Siapa Rasulullah? Dan bagaimana uswahnya yang beliau ajarkan kepada kita? Maka kita mampu menjadikan diri ini orang-orang yang kuat ketika kita mampu mencontoh Rasulullah.
dan mengenal Islam yang sesungguhnya. Bukan sekedar rukun iman dan rukun Islam, tapi memahami makna syahadatullah, memahami makna syahadatain, bahwa sesungguhnya kita selalu mengucapkan kata syahadat. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi Allah menunggu bukti-bukti cinta kita kepadanya. Sahabat, poin berikutnya, kita akan mendapatkan ridho Allah. Indahnya, ketika Allah memberikan ridhonya kepada kita, itu luar biasa. Apapun yang kita lakukan, Allah akan mencintai kita. Allah akan menyayangi kita. Karena keridhaan yang Allah berikan buat kita, itu sangat mahal. Dan tidak semua orang mendapatkannya. Ketika Allah telah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah akan berikan segalanya buat kita. Allah akan penuhi seluruh kebutuhan kita. Dahulukan Allah, maka Allah pun akan mendahulukan kita. Sahabat, ketika kita bicara konsep janahnya Allah, konsep ridhonya Allah, konsep rahmatnya Allah, konsep kesungguhan, semua kembali kepada diri ini. Betapapun banyak orang yang menguatkan kita untuk menjadi orang yang lebih baik, semua kembali ke diri ini, kembali ke diri kita. Dan hanya kita yang mampu merubah diri kita. Ingat, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaumnya tidak mau merubahnya. Sahabat, cinta Allah begitu luas buat hambanya. Ketika kita niat berhijrah, maka segeralah menuju hijrah itu bersama orang-orang yang takwa, bersama orang-orang yang siap membimbing kita. Dan berlapang dadalah dengan segala kekurangan pada proses hijrah. Karena sesungguhnya hijrah ini membutuhkan sebuah keikhlasan, sebuah ketulusan hati, sebuah kelapangan dada, agar kita menjadi hamba-hambanya yang hijrah sepenuhnya. Ingatlah bahwa hidup ini hanya sebentar. Satu hari di akhirat, kurang lebih 50.000 tahun dunia. Maka sadarilah, tak ada yang sanggup kita hidup di muka bumi hingga 50-60.000 tahun dunia. Oleh karenanya, kita akan kembali ke Allah dalam keadaan kekal nanti di jannah firdausnya yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat, proses hijrah adalah proses bagaimana kita mampu menstimulan hati kita. Kita mampu mengolah hati ini. Bagaimana kita mampu memaksakan diri ini dalam kebaikan di jalan Allah. Ingat, tetap berpikir positif dalam melakukan proses hijrah. Ingat, jangan ada prasangka buruk dalam diri ini ketika kita melaksanakan proses hijrah. Ingat, yakinlah Allah bersama hambanya yang berniat dan mengusahakan dirinya menjadi hamba-hambanya yang takwa, yang lebih semangat dan lebih takwa kembali dari sebelumnya. Ingat bahwa sesungguhnya hijrah kita bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sadari kita akan kembali ke Allah dan kita akan membawa seluruh amal ibadah kita yang kita lakukan di muka bumi ini sebagai bekal untuk pembuka jalan menuju jannah firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salam sehat, salam semangat, dan tetap kuat. Semoga Allah kuatkan kita, Allah mudahkan kita istiqomah dalam hijrah di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.